terkait agenda yang kemarin sudah dijelaskan tentang rencana keputusan, yaitu tugas saya sebagai CGB di modul 3.1 ini. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berdasar nilai kebersihan bersama. Terima kasih sebenarnya sudah diberi kesempatan dan diberi waktu untuk mewawancari Bapak. Boleh Pak untuk diperkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarahan, saya selaku kepala sekolah di SMP Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang. Saya selaku atasan dari Ahmad Iskandar, CGB Angkatan 10. Langsung saja Pak, ini tentang keputusan ini. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Terima kasih. Ini suatu permasalahan yang rumit ya, dilema dan etika. Identifikasi yang saya lakukan yang menjadi prioritas untuk permasalahan yang terkait dengan dilema etika adalah tentang pelanggaran disiplin. Jadi hasil pengamatan saya ada salah satu karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin berat menurut saya. Kebetulan statusnya ini masih honorer dari SK Gubernur, tapi sudah ada ikatan secara kedinasan menurut Kapolri. Itu jadi yang bersangkutan ini menurut saya sudah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang perlu adanya sebuah penanganan. Jadi tadi intinya tentang disiplin Pak ya, terhadap salah satu dengan guru yang melanggar ya, untuk Bapak ini berat ya itu ya. Baik. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, tentunya sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan Pak terkait kasus yang Bapak tadi? Iya, gini, karena pelanggaran ini sudah dilakukan sejak lama ya. Kalau pengamatan saya itu mulai dari pelanggaran yang pertama itu tahun 2022. Setelah pandemi itu, memang yang bersangkutan ini sudah mulai ada gejala-gejala tidak disiplin dalam melakukan kewajibannya di sekolah. Kebetulan guru ini sebagai guru olahraga yang sebenarnya dia sudah dapat fasilitas rumah dinas di sekolah, cuma rumahnya memang jauh, jadi rumahnya sangat jauh. Kalau saya boleh menyebut kotanya itu di Sidoarjo, jadi mereka kalau PP itu terlalu berat menurut mereka, sehingga beberapa kali melakukan pelanggaran yaitu tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian saya melakukan peneguran secara lisan. Saya panggil ke ruangan ini, kita ajak ngobrol permasalahannya apa. Ternyata memang di ongkos transportasi itu mereka berat. Yang kedua, kebetulan memang kondisi keluarga atau orang tua ini ada masalah dengan kesehatannya, sehingga mereka harus juga merawat orang tua, membantu keluarganya, adiknya yang mungkin masih sekolah. Kemudian di tahun kedua, ternyata setelah peringatan lesan itu tidak mengubah tentang perilakunya. Pelanggarannya masih dilakukan lagi di tahun kedua. Kemudian saya menerima informasi ini
protes dari beberapa guru kelas yang melaporkan bahwa yang bersangkutan ini sudah lama meninggalkan kewajibannya. Kemudian saya cek juga di resensi juga ternyata memang tidak banyak kosong dari mereka tidak masuk. Kemudian saya panggil yang bersangkutan. Kemudian saya suruh membuat surat pernyataan tertulis bermaterai. Di situ saya tidak mendikte, tidak memaksa mereka untuk membuat pernyataan, tapi saya suruh membuat surat pernyataan sendiri. Kalau memang akan melanggar lagi, itu sanksi apa yang bisa diberikan oleh sekolah kepada yang bersangkutan. Itu yang bersangkutan dia menentukan. Iya, menentukan sendiri. Jadi kemudian surat itu ditandatangani. Jadi saya melakukan surat peringatan 1, pertama lesan, yang kedua peringatan 1, peringatan 2 sudah saya lakukan. Jadi dari tadi yang bersangkutan ini honor dengan SK gitu Pak ya. Langsung dia juga dari kasus ini melanggar kedisiplinan, sudah ada teguran dari Bapak setelah lisan di tahun 2002. Beliau tetap masih melakukan pelanggaran dengan teguran berikutnya gitu Pak ya. Masih melanggar, karena ada surat pernyataan yang bermaterai yang dituliskan sama yang bersangkutan gitu ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk yang kasus yang ketiga, tahun ketiga, ini memang agak berat ya. Jadi yang bersangkutan ini secara berturut-turut tidak meninggalkan kewajibannya. Jadi sampai hasil nilai rapot dari masing-masing siswa di setiap kelas itu tidak dibuat, dan ini sangat mengganggu jalannya proses pelajaran di sekolah, sehingga teman-teman guru tidak bisa menyelesaikan rapotnya tepat waktu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kemudian saya panggil lagi yang bersangkutan, kenapa dilakukan lagi, sehingga dengan berbagai macam alasan itu ini yang paling mereka keluhkan itu. Yang tadi saya ulangi itu pertanyaan, alasan yang pertama itu adalah mereka kendaraannya yang biasa dipakai itu rusak, sehingga harus pinjam atau bagaimana. Kemudian yang kedua, ini memang sering terjadi alasannya itu di tengah perjalanan sepedanya mogok atau kehabisan bahan bakar. Terus yang kedua, memang kebutuhan ekonomi, honornya tidak cukup untuk bantu. Terus yang ketiga tadi itu orang tuanya harus rutin berobat ke rumah sakit. Itu sehingga ini menjadi dilema tersendiri bagi saya. Yang sebenarnya pelanggaran ketiga itu sudah tidak ada ampun, mereka harus keluar. Tapi di sisi lain harus saya pertimbangkan masa depan dari tenaga saya ini ada di sini. Kalau ini saya keluarkan karena melanggar disiplin tadi itu, masa depan dari guru ini bagaimana? Dilema. Ya, dilema. Saya tuh bingung. Kalau ini saya keluarkan masa depan mereka, berarti saya menghilangkan harapan dari guru ini. Di satu sisi mereka sudah tidak ada ampun, tapi di sisi lain kalau saya keluarkan justru ini mungkin lebih parah beban dari tenaga honorer tersebut. Sudah kehilangan pekerjaannya, sudah segala sesuatunya sudah stres. Itu kira-kira gambaran. Dan kasihan Pak ya. Iya, kasihan masa depannya. Saya fokus sudah ya inilah masalah-masalah seperti ini yang mungkin
menjadi permasalahan sebagai pimpinan ini agak bingung gitu kan. Jadi langkah-langkah Bapak yang saat Bapak sudah ambil itu sudah memanggil untuk sekian kalinya Pak ya? Iya, 3 kali. 3 kali Pak ya? Oke Pak ya. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Sebenarnya hal yang paling efektif itu adalah kita duduk bareng. Kita duduk bareng, ngobrol tanpa ada tekanan, sehingga kita bisa mengeksplor apa sih kendala permasalahan yang mereka hadapi secara internal. Kemudian kita kaitkan dengan tugas-tugas mereka, sehingga kita akan terjadi apa ya, hubungan yang saling apa ya, menerima dan memberi nanti. Jadi mereka akan paham tanggung jawabnya. Saya juga tahu permasalahan pribadinya. Ya, seperti itu Bapak dengan duduk bersama membicarakan dengan beliau tentang tanpa ada tekanan dengan tupoksi yang harusnya bisa diimban gitu ya. Iya. Baik Pak, untuk berikutnya hal apa saja Pak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini. Tadi kan ada langkah, ada pengambilan yang efektif dari Bapak. Nah ini mungkin tentunya ada tantangan tersendiri Pak ya. Ya, tantangan yang paling berat ini adalah komplain dari sesama tenaga pendidikan yang ada. Jadi banyak sebuah masukan mungkin harus dikeluarkan saja karena sudah melanggar yang kesekian kalinya. Itu tantangan beratnya itu adalah ini ya Pak, menangani masalah internal malah masing-masing kan punya pemikiran sendiri ya untuk menangani kasus itu. Tapi di sisi lain saya itu harus juga mempertimbangkan dampak psikologis ke depannya seperti apa. Terus harapan dari guru tersebut supaya tidak pupus seperti itu. Jadi antara tekanan-tekanan dari dewan guru, kemudian saya ini harus bagaimana itu yang harus saya manage betul-betul supaya tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tantangannya justru dari dewan guru yang lain ya, Oke baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus tersebut? Maksudnya? Dalam artian penyelesaian ini apa ada jadwal tertentu? Tidak ada jadwal tertentu, cuma sifatnya insidental. Begitu saya pribadi sudah menganggap ini segera harus ada penyelesaian, ya itu saya lakukan. Jadi ini sifatnya tentatif ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal yang fleksibel itu tadi, prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Iya. Jadi kita harus menentukan waktu yang tepat untuk memanggil yang bersangkutan, untuk kita adakan dialog bersama. Kita harus melihat kondisi psikologisnya seperti apa, apakah ini siap atau tidak, apakah kondisi yang bersangkutan ini kondisi tertekan atau tidak. Ini supaya nanti tidak berpengaruh pada hasil pembahasan ngobrol kita. Kalau mereka dalam kondisi tertekan atau terbebani sebuah masalah yang berat, ya mungkin kita tidak akan menemukan solusi. Kita mencari waktu yang tepat. Dan prosedurnya benar-benar harus memposisikan guru tersebut dalam kondisi yang benar-benar santai gitu Pak ya. Iya. Tidak ada tekanan, harapannya nanti ada solusi yang ditambah gitu Pak. Dan juga saya juga harus kondisi yang prima juga. Kalau saya dalam kondisi ya langsung bersama-sama harus karena ini kan menyangkut juga proses.
Oke Pak, adakah dari pemasaran tadi Bapak sampaikan, tentunya kira-kira ini ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, karena tentunya ini lembaga ya, jadi lembaga di satuan pendidikan ini saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, saya sebelum mengambil yang bersangkutan, saya juga sudah mengajak ngobrol beberapa waka kurikulum, utamanya terkait dengan waka kurikulum, kemudian waka kesiswaan, kemudian koordinator jenjang. Saya sudah ngobrol dengan beliau-beliaunya itu, kalau ada seperti ini bagaimana, semua itu saya rangkum, kemudian saya rangkum menjadi sebuah, ternyata keinginan teman-teman seperti ini. Kemudian yang menjadi pertimbangan saya itu kalau nanti perkara keputusan terakhir ya tetap ada pada saya. Jadi koordinasi dengan Dewan Guru, diantaranya ada wakaf guru, kesiswaan dan wakaf kerja ya. Iya. Menampung pendapat dari dia gitu ya. Iya. Bisa keputusan kasus. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari semuanya Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita dapat dari pengalaman pengambilan keputusan dari ini? Ya, karena ini sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ternyata pengambilan keputusan itu tidak semudah teori. Kita menghadapi sebuah dilema yang mana ini kebijakannya sudah harusnya misalnya dikeluarkan, tapi di sisi lain ada yang harus diperhatikan kembali. Dampak dari keputusan saya terhadap yang bersangkutan. Jadi itu pengalaman yang paling berharga. Kita harus sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan supaya tidak merugikan orang lain. Kemudian kita juga tidak istilahnya getun ya, bahasa Jawa itu dalam mengambil sebuah keputusan. Kenapa saya kemarin seperti itu? Kita harus benar-benar hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi dari pembelajaran ini intinya kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan yang seperti tadi, harus benar-benar posisi fit Pak ya, agar mengambil keputusan ini benar-benar hati-hati dan tidak kecewa di belakang hari ini. Ya. Baik Pak, ini sudah rangkaian wawancara sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Sukahar. Mudah-mudahan ke depan bisa ada hubungan kerjasama yang lebih baik lagi tentang hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, saya menindaklanjuti janji yang saya sampaikan ke Bapak kemarin terkait wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak Mamat sudah berkunjung ke tempat saya, yaitu di SLB BC Dharmawanita 03 Duren Kabupaten Malang. Sama-sama Pak, terima kasih sudah diberi tempat yang luar biasa ini. Baik, boleh diperkenalkan dulu Pak. Terima kasih, nama saya Ahmad Setiawan Cahyono, Kepala Sekolah SLB BC Dharmawanita 03 Duren Kabupaten Malang. Baik Pak Setiawan, langsung saja Pak ya, terkait wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang pertama Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Pak? Begini, untuk dilema ITK yaitu ada dua pilihan yang sama-sama benar. Diharapkan pada dua pilihan yang secara moral benar namun saling bertentangan. Di sekolah saya di SLB BC Dharmawanita ini kan kemarin ada lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
sekolah saya itu harus mengikuti lomba tersebut dengan dana yang lumayan besar, sedangkan lomba itu nantinya apakah kita dari sekolah kami mendapatkan juara atau tidak itu kan belum ada kepastian. Itu merupakan dilema saya. Sedangkan dana itu bisa saya pakai untuk kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah saya. Seperti itu Pak Maman. Oke, jadi dilema dari kasus Bapak ini terkait Dinas Pendidikan mengadakan lomba dengan yang membutuhkan anggaran besar, padahal untuk dikatakan juara masih belum ada kepastian Pak ya. Ya. Di sisi lain anggaran ini bisa dialokasikan untuk kegiatan belajar mengajar gitu Pak ya. Iya. Oke, dilemanya seperti itu Pak ya. Baik Pak. Dari kasus tersebut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari kasus tersebut di sekolah Bapak? Begini, saya harus mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, yaitu saya harus mengenal nilai-nilai yang bertentangan, apa saja nilai moral yang sedang dipertaruhkan dalam situasi tersebut. Terus saya juga bisa menanyakan pada diri saya sendiri, apa kedua pilihan sama-sama benar secara moral atau ada satu pilihan yang jelas salah. Nah, di situ ada pertimbangan konsekuensi. Apa dampak dari setiap pilihan, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Seperti itu Pak Maman. Oke, baik Pak. Jadi pengambilan keputusan ini Pak Setiawan benar-benar melihat dari sisi-sisi dari nilai kebajikan itu Pak ya. Ya. Sisi yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak. Ya. Baik Pak. Oke, tentunya dalam mengambil keputusan tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Saya itu harus mengidentifikasi masalah, yaitu saya kenali dilema itu. Terus saya melibatkan dari semua pihak. Dari semua pihak itu maksudnya itu dari Dewan Guru dan komite sekolah. Terus saya kumpulkan informasi, fakta, dan opsi atau pilihan yang akan saya ambil kebijakan dalam situasi yang dilema ini. Oke, baik. Jadi langkah-langkah Bapak tadi mengumpulkan Pak ya, kolaborasi dengan Dewan Guru dan menggali informasi fakta-fakta untuk penyelesaian pengambilan keputusan tersebut Pak ya. Iya. Langkah-langkah tersebut sudah Bapak tentukan dan lakukan. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Begini, karena situasi seperti ini kan bisa dibilang situasi yang unik, dan tidak ada jawaban yang benar atau salah mutlak. Yang penting adalah dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak menganggap ini pilihannya memang tidak ada yang benar dan salah ya. Memang harus yang benar-benar efektif yang harus diambil untuk mengambil keputusan tersebut Pak ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Tadi kan langkah sudah Bapak utarakan dan hal yang efektif itu Bapak juga jelaskan. Tentunya ini ada tantangannya Pak. Kira-kira tantangannya juga apa Pak? Tantangannya itu seperti gini. Karena ini ada dua pilihan yang sama-sama benar dan diharapkan pada dua pilihan yang secara moral benar namun saling bertentangan, itu merupakan tantangan. Terus tidak ada pilihan yang jelas, lebih baik sulit untuk memilih satu opsi tanpa mengorbankan nilai-nilai lainnya. Seperti itu tantangannya. Iya. Jadi Bapak harus benar-benar memilih Pak ya, memilih permasalahan ini harus selektif Pak ya. Iya, betul. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus
dilema etika ini Pak? Sebenarnya sih bukan jadwal, tapi ini hanya sekedar tips untuk kasus seperti ini, yaitu saya itu tidak terburu-buru. Terus yang kedua itu konsultasi dengan orang lain. Terus saya pertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti itu. Oke. Jadi Bapak konsultasi sama Dewan Guru yang ada di Iya. sana Pak ya, dan tidak terburu-buru Pak ya. Oke. Iya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan ini atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau seperti ini saya itu harus tidak terburu-buru untuk memberikan keputusan, karena saya harus mengevaluasi terlebih dahulu. Terus saya juga merefleksi. Terus saya juga harus belajar dari kasus seperti ini terlebih dahulu, seperti itu. Jadi Bapak merevisikan dulu Pak ya, Iya. untuk mengambil keputusan, mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Iya. Baik Pak. Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema yang Bapak alami ini? Kasus seperti ini saya biasanya itu bersama-sama berkolaborasi dengan Dewan Guru dan dari pengurus komite sekolah. Oh, oke. Ya. Baik, jadi ada yang membantu Pak ya? Iya. Bapak dengan kegiatan pengambilan keputusan ini, Iya. ada nanti dengan dibantu oleh Dewan Guru dan Iya. komunitas sekolah. Iya. Baik. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Iya. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut? Ya. Dari pengalaman seperti ini ya, bisa kita pelajari untuk menghadapi dilema serupa yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi kita harus benar-benar selektif dan kita jangan terburu-buru mengambil keputusan, karena untuk pengalaman ini kita harus berpikir jernih dan tidak terburu-buru, seperti itu. Baik Pak, jadi dari pengalaman Bapak ini yang bisa dipetik dari lebih selektif Pak ya, Ya. tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dilema ini Pak ya, Ya, dan betul. harus berpikir jernih Pak ya. Iya, Gitu ya. ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Mama. Ya, sudah meluangkan waktu untuk berwawancara dengan Ya. saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon nanti kedepannya bisa kita jalin lagi kerjasama, mungkin hubungan yang lebih luas lagi. Ya, Gitu, Pak. terima kasih. Ya. Sama-sama, semoga sukses buat Pak Mamat. Iya, ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.